Dia pengawas kelompok yang selalu ingin dihormati orang lain. Saat saudara-saudarinya cari solusi, dia berpura-pura paham. Saat lemah, dia berpura-pura kuat dan tak pernah terbuka. Menyamarkan dan mengemas diri membuat hidupnya melelahkan. Lewat penyingkapan firman Tuhan, dia akhirnya mengakui kemunafikannya. Dengan melepas samaran, jadi orang jujur, dia akhirnya merasakan kebebasan. Saat mulai mengawasi pekerjaan menyiram petobat baru, rekan kerjaku, Saudari Zhang, sering bicara doktrin, meninggikan diri di pertemuan, dan banyak masalah di tempat kerja tak selesai tepat waktu. Aku laporkan perilaku Saudari Zhang kepada pemimpin, dan setelah menyelidiki situasinya, mereka putuskan dia tak cocok menjadi pengawas dan memecatnya. Lalu, aku juga pindahkan beberapa orang yang tak cocok dalam grup, dan bersekutu untuk memecahkan masalah dalam tugas mereka. 2 bulan kemudian, pekerjaan membaik, dan semua orang proaktif dalam tugas. Syukur kepada Tuhan. Kami dapat surat dari pemimpin yang bilang, penyiraman petobat baru kami telah membaik. Rekan sekerjaku juga bilang, aku andal bekerja dan bisa memecahkan masalah nyata mereka. Saat punya masalah, mereka sering mendatangiku. Melihat pengakuan pemimpin atas pekerjaanku, serta penghargaan rekan kerjaku terhadapku, aku sangat senang. Kupikir, sepertinya aku punya realitas kebenaran dan bisa bekerja nyata. Perlahan, aku mulai menganggap diriku tinggi. Kupikir karena aku pengawas dan pemimpin kelompok rekan sekerjaku, aku harus lebih baik dalam pecahkan masalah. Saat itu, tanggung jawab utamaku pada kerja satu kelompok. Aku sering bertemu dan bersekutu dengan anggotanya untuk memecahkan masalah. Dan tak perlu waktu lama, pekerjaan meningkat pesat. Namun, kelompok yang diawasi rekan sekerjaku tak banyak berkembang. Terutama yang diawasi Saudari Lee. Para anggotanya tak bisa bekerja sama dan masalah tak bisa diselesaikan. Saudari Lee sangat cemas dan bertanya padaku, bagaimana kau bersekutu dengan mereka serta mencapai hasil yang baik? Aku jabarkan metodeku dengan sangat jelas. Saat selesai, aku teringat seorang saudara berwatak congkak yang tak bisa bekerja sama. Aku belum menyelesaikan masalah ini, serta perlu mencari dan bersekutu. Namun, kupikir aku pemimpin kelompok, panutan semua orang. Jika ku bilang ada masalah yang tak bisa ku selesaikan, apa pendapat mereka tentangku? Aku baru bicara penuh semangat. Mana bisa ku biarkan masalah tak terselesaikan? Bukankah mereka akan meremehkanku? Akhirnya, aku tak punya nyali mengangkat masalah ini. Beberapa kali setelah itu, saat bahas pekerjaan bersama, aku selalu bicara bagaimana aku pecahkan masalah dan hasil yang ku capai, tapi tak ceritakan masalah yang belum terpecahkan. Akibatnya, kedua rekan kerjaku menghormatiku dan berpikir aku bisa selesaikan masalah. Mereka bilang, kau begitu memahami kebenaran. Apa kau sadar cara bicaramu salah? Benar. Iya. Aku sedikit menyadarinya saat itu. Jadi aku hanya bilang, ada juga yang tak bisa ku selesaikan dan membiarkannya. Lalu, ada kelompok yang bekerja tak efektif. Dan saudara-saudari mengalami kesulitan dalam tugas. Saudari Lee memberitahuku, aku sering bersekutu dengan mereka, tapi tetap tak bisa selesaikan masalah mereka. Aku merasa sangat negatif. Saat dengar itu, kepalaku tertunduk dan merasa tak nyaman. Karena aku juga sudah sering pergi, tapi tak tuntaskan masalah itu. Aku merasa tak berdaya. Aku telah coba sebaik mungkin, dan tak paham kenapa itu tak bisa diselesaikan. Lalu apa kau membuka diri dan berdiskusi dengan semuanya? Iya. Aku ingin menceritakan keadaanku. Tapi saat lihat Saudari Lee sedang negatif, kupikir jika bicara tentang kesulitanku saat itu, aku bisa menyebarkan kenegatifan. Selain itu, aku pemimpin kelompok. Saat kami ada masalah, aku harus tegar dan tak jadi negatif. Saat itulah Saudari Lee bertanya padaku,
Menghadapi kesulitan ini, bagaimana aku harus mengalaminya? Aku tak tahu jawabannya. Aku tak punya jalan dan tak tahu cara bersekutu. Namun, untuk menjaga citra baikku, aku beranikan diri berkata, dalam kesulitan, kita harus mengandalkan Tuhan. Sulit bagi Nuh untuk bangun bahtera, tapi dia lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Kita harus seperti Nuh dalam menghadapi masalah. Lalu, aku ceritakan kesulitan dalam tugas di masa lalu, serta bagaimana aku memimpin semuanya mengatasi kesulitan. Ini hanya doktrin kosong. Benar. Beberapa saudari tanpa ketajaman bahkan memuji pengalamanku. Tapi aku sama sekali tak senang. Kami tetap belum pecahkan masalah dalam tugas kami baru-baru ini. Jadi bukankah aku membodohi orang dengan perkataanku? Namun aku lalu berpikir, aku bisa apa lagi sebagai pemimpin kelompok? Bagaimanapun aku harus bertahan. Meski tak mau, aku bilang, biar aku yang urus masalah ini. Aku sama sekali tak tahu caranya. Aku merasa memikul gunung tanpa jalan keluar, tapi tak berani bersekutu dengan mereka. Saat itulah, Saudari Lee berkata, masalah di pekerjaan kita belakangan ini belum terpecahkan. Bukankah kita harus merenungkan ini? Benar. Saudari Sin bilang kepadaku, selama ini kami telah menghormatimu. Kami merasa kau paham kebenaran dan bisa pecahkan masalah, jadi kami mengandalkanmu. Keadaan kita ini tak benar. Iya. Lalu Saudari Lee berkata, itu benar. Selama bekerja bersamamu, kau jarang bahas kerusakanmu. Kau hanya bahas jalan masuk positifmu. Namun pada saat seperti ini, ketika kita punya banyak masalah dan kesulitan, kami berdua dalam keadaan negatif, tapi kau belum tunjukkan kelemahan. Apa kau menyamarkan diri? Mendengarnya berkata begitu, hatiku mencelus. Apa ini akibat dari aku menyamarkan diriku? Namun, aku masih merasa bingung dan berpikir, aku pemimpin grup. Jika aku terbuka dan bilang merasa lemah, bukankah ini menyebarkan kenegatifan? Sama seperti berperang, jika jenderalnya jatuh, bukankah moral prajurit akan hilang? Namun aku berpikir, rekan kerjaku menghormatiku. Jika ini berlanjut, aku bawa mereka ke hadapanku. Aku menempuh jalan yang salah. Aku tahu harus merenungkan diri. Iya. Iya. Saat itu, aku juga tahu beberapa orang lain dalam keadaan negatif dan ingin menyerah yang sangat memengaruhi pekerjaan. Menghadapi masalah ini, aku merasa sangat negatif. Tak bisa selesaikan masalah nyata apapun saat itu. Seperti pekerja palsu yang tak bekerja nyata. Aku sama sekali tak bisa mengemban amanat penting. Jika terus begini, aku hanya bisa menghalangi pekerjaan gereja. Lalu apa kau terbuka bersekutu dengan saudara-saudari dan cari penyelesaian bersama? Ya, Tidak. Akhirnya, aku tak tahan lagi. Jadi aku ajukan pengunduran diri. Setelah mengundurkan diri, aku mulai merenungkan diriku. Kenapa aku tak bisa terbuka tentang masalah dan kesulitanku? Kenapa selalu menyamarkan diri? Kenapa berbohong? Lalu, aku membaca firman Tuhan dan mendapat pemahaman tentang diriku. Mari menonton videonya. tentu. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Tahukah engkau semua siapa sebenarnya orang Farisi? Adakah orang Farisi di sekitarmu? Mengapa orang-orang ini disebut orang Farisi? Bagaimana orang Farisi digambarkan? Mereka adalah orang-orang yang munafik, sama sekali palsu dan berpura-pura dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Tindakan berpura-pura apa yang mereka lakukan? Mereka berpura-pura bersikap baik, ramah, dan positif. Seperti inikah diri mereka yang sebenarnya? Sama sekali tidak. Mengingat bahwa mereka adalah orang munafik, segala yang terwujud dan tersingkap pada diri mereka adalah palsu. Semuanya kepura-puraan. Itu bukan diri mereka yang sebenarnya. Di manakah diri mereka yang sebenarnya disembunyikan?
Itu tersembunyi jauh di dalam hati mereka, tidak pernah terlihat oleh orang lain. Segala sesuatu yang tampak di luarnya adalah kepura-puraan, semua itu palsu, tetapi mereka hanya bisa mengelabui orang. Mereka tidak bisa mengelabui Tuhan. Jika orang tidak mengejar kebenaran, jika mereka tidak menerapkan dan mengalami firman Tuhan, mereka tidak dapat benar-benar memahami kebenaran, dan semuluk apapun perkataan mereka, perkataan ini bukanlah kenyataan kebenaran, melainkan perkataan doktrin. Ada orang-orang yang hanya berfokus mengulang-ulang perkataan doktrin. Mereka meniru siapapun yang menyampaikan khotbah terbaik. Hasilnya, dalam beberapa tahun saja, pembahasan doktrin mereka semakin tinggi dan mereka dikagumi dan dipuja oleh banyak orang, yang mana setelah itu mereka mulai menyamarkan diri mereka sendiri dan sangat memperhatikan apa yang mereka katakan dan lakukan, memperlihatkan diri mereka sebagai orang yang sangat saleh dan rohani. Mereka menggunakan apa yang disebut teori-teori rohani ini untuk menyamarkan diri mereka sendiri. Hanya inilah yang mereka bicarakan kemanapun mereka pergi, hal-hal masuk akal yang sesuai dengan gagasan orang, tetapi tidak memiliki kenyataan kebenaran. Dan dengan mengkhotbahkan hal-hal ini, hal-hal yang sejalan dengan gagasan dan selera orang, mereka menipu banyak orang. Bagi orang lain, orang-orang semacam itu tampak sangat saleh dan rendah hati, tetapi sebenarnya palsu. Mereka tampak toleran, sabar, dan penuh kasih, tetapi itu sebenarnya kepura-puraan. Mereka berkata mereka mengasihi Tuhan, tetapi itu sebenarnya adalah kepura-puraan. Orang lain menganggap orang semacam itu kudus, tetapi sebenarnya palsu. Di manakah seseorang yang benar-benar kudus ditemukan? Kekudusan manusia semuanya palsu. Semua itu adalah kepura-puraan. Secara lahiriah, mereka tampak setia kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka melakukannya agar dilihat orang lain. Ketika tak seorang pun yang melihat, mereka tidak sedikit pun setia, dan semua yang mereka lakukan asal-asalan. Secara lahiriah, mereka mengorbankan diri mereka bagi Tuhan dan telah meninggalkan keluarga dan karir mereka. Namun, apa yang sedang mereka lakukan secara diam-diam? Mereka sedang mengurus urusan mereka sendiri dan menjalankan bisnis mereka sendiri di dalam gereja, secara diam-diam mendapatkan keuntungan dari gereja dengan kedok bekerja untuk Tuhan. Orang-orang ini adalah orang Farisi modern yang munafik. Amin. Firman Tuhan sangat jelas mengungkap esensi orang Farisi. Orang Farisi suka menyamarkan diri dan menipu orang. Mereka menggunakan perbuatan baik lahiriah untuk menyesatkan orang. Iya. Ya, Aku merenungkan perilakuku, persis seperti orang Farisi. Sejak mulai mengawasi pekerjaan penyiraman, saat tahu pekerjaan kelompok berjalan lancar dan lebih efektif, pemimpin dan rekan kerjaku mengagumiku. Aku merasa lebih memahami kenyataan kebenaran dan tanpa sadar mulai menyombongkan diri. Kupikir sebagai pengawas, aku harus lebih kuat dari yang lain dan tak boleh negatif. Harus jadi contoh bagi saudara-saudariku. Jadi, aku menyamarkan dan menutupi diri dalam semua tindakanku. Saat saudari Lee dapat kesulitan dan mencari solusi dariku, aku pura-pura mengerti dan memaksa menjawab dengan doktrin, agar mereka salah sangka aku pahami kebenaran. Saat tak bisa menyelesaikannya, aku merasa tertekan. Tapi takut mereka akan tahu kelemahanku, jadi aku pura-pura tegar. Yang membuat rekan sekerjaku menghormatiku, merasa tingkat pertumbuhanku lebih besar, serta bisa pecahkan masalah. Untuk ciptakan citra baik di depan saudara-saudariku, tak pernah kuceritakan kerusakanku. Kutanggung semua sesulit apapun itu.
Aku berusaha menyamarkan dan mengemas diriku, memakai doktrin yang terkesan benar untuk membingungkan orang. Untuk ini, aku bukan hanya gagal pecahkan masalah sendiri. Lebih penting lagi, aku menghambat pekerjaan gereja. Aku merugikan orang lain. Aku menempuh jalan orang Farisi yang munafik. Saat itu, aku sungguh mengerti yang Tuhan firmankan. Menjadi orang biasa itu bermakna, kau hidup bebas cemas, bersukacita, tentram. Ini jalan hidup yang benar. Jika kau selalu ingin menonjol lebih baik dari orang lain, engkau sedang melemparkan dirimu ke dalam situasi yang sulit dan ke dalam kehancuran dan membuat hidupmu sulit. Amin. Firman Tuhan begitu nyata. Selalu ingin dihormati dan lebih unggul, hanya buat kita dipermainkan iblis dan hidup dalam derita. Iya. Hanya dengan melepas ketenaran, menjadi orang jujur, biasa saja, dan praktis, barulah kita bisa berperilaku dengan kebebasan serta merasakan kedamaian. Iya. Aku juga pernah alami ini. Saat kita bisa membuka kelemahan kita pada saudara-saudari, serta tak menyamarkan diri, hidup tak terasa melelahkan. Iya. Kita bisa mendapat banyak hal dengan membuka diri. Kita perlahan bisa memahami masalah yang tak bisa kita lihat. Lalu jika ada penyimpangan dalam tugas, kita bisa memperbaiki keadaan. Iya. Melalui renungan, aku juga sadar sudut pandangku salah. Kupikir membuka kelemahan dan kesulitanku, menyebarkan kenegatifan, jadi aku tak berani membuka diri. Sebenarnya, makna membuka diri dan menyebarkan kenegatifan tidak kupahami. Aku salah memahami konsepnya. Lalu, aku dapat kutipan yang relevan dari firman Tuhan. Aku akan membacakannya. Baik. Pertama, mari kita lihat bagaimana melepaskan kenegatifan harus dipahami dan dikenali. Bagaimana kenegatifan orang harus dikenali. Perkataan dan perwujudan apa di dalam diri mereka yang melepaskan kenegatifan. Pertama, kenegatifan yang dilepaskan orang bukanlah hal yang positif. Itu adalah hal buruk yang bertentangan dengan kebenaran. Itu sesuatu yang dihasilkan dari watak mereka yang rusak. Memiliki watak rusak membuat orang sulit menerapkan kebenaran dan menaati Tuhan. Dan karena inilah, pemikiran negatif dan hal-hal negatif lainnya terlihat dalam diri orang-orang. Hal-hal negatif ini dihasilkan justru pada saat mereka berusaha menerapkan kebenaran. Semua adalah pemikiran dan sudut pandang yang memengaruhi dan halangi orang terapkan kebenaran. Dan sepenuhnya merupakan hal-hal yang negatif. Betapapun sesuainya pemikiran negatif dengan gagasan manusia dan betapa masuk akalnya semua itu terdengarnya, itu bukan dari pemahaman akan firman Tuhan, apalagi mengalami firman Tuhan. Sebaliknya, semua itu dihasilkan oleh pikiran manusia dan sama sekali tak sesuai kebenaran. Dan karenanya, semua itu adalah hal yang negatif, hal yang buruk. Niat orang yang melepas kenegatifan adalah untuk temukan banyak alasan objektif bagi kegagalan mereka terapkan kebenaran agar mendapatkan simpati dan pengertian. Hingga taraf berbeda, ini memengaruhi dan menghancurkan semangat orang menerapkan kebenaran dan bahkan dapat menghentikan banyak orang untuk menerapkan kebenaran. Konsekuensi dan dampak buruk ini membuat hal-hal negatif ini semakin layak untuk didefinisikan sebagai hal yang buruk, menentang Tuhan, dan sepenuhnya memusuhi kebenaran. Ada orang yang buta soal esensi kenegatifan dan mengira sering bersikap negatif adalah normal, bahwa kenegatifan tak berpengaruh besar bagi pengajaran kebenaran. Ini keliru. Sebenarnya, kenegatifan berpengaruh besar. Dan jika kenegatifan jadi terlalu berat, ini dengan mudah jadi pengkhianatan. Akibat yang mengerikan ini tak lain disebabkan oleh kenegatifan. Jadi, bagaimana harusnya pelepasan kenegatifan dipahami? Sederhananya, melepaskan kenegatifan berarti menipu orang agar tak menerapkan kebenaran, berarti menggunakan strategi lunak, metode yang nampaknya normal untuk menipu orang dan membuat mereka melakukan kesalahan. Apakah ini merugikan mereka? Ini sangat merugikan mereka. Oleh karena itu, melepaskan kenegatifan adalah hal yang buruk, itu dikutuk oleh Tuhan. Inilah penjelasan sederhana artinya melepas kenegatifan. Bukankah kenegatifan berisi pembangkangan, ketidakpuasan, keluhan, dan kebencian di dalamnya?
Juga ada hal yang serius di dalamnya seperti perlawanan, penentangan, bahkan pembantahan. Perkataan yang mengandung semua itu dapat diartikan sebagai melepaskan kenegatifan. Berbagi pengalaman artinya mempersekutukan pengalaman dan pengetahuanmu tentang firman Tuhan, menyampaikan setiap pemikiran yang ada dalam hatimu, keadaanmu, dan watak rusak yang terungkap dalam dirimu, dan membiarkan orang lain mengenalinya, lalu pecahkan masalah tersebut melalui persekutuan. Mempersekutukan pengalaman seperti ini perlu dilakukan agar beroleh manfaat dan keuntungan. Hanya inilah kehidupan gereja yang sejati. Amin. Setelah baca firman Tuhan, aku paham. Menyebarkan kenegatifan berarti menunjukkan dengan motivasi dan watak rusakmu. Ketidakpuasan pada pekerjaan gereja, serta salah memahami Tuhan, hingga orang mengembangkan gagasan tentang Tuhan, bahkan tak mau mengikuti Tuhan. Benar. Misalnya, jika seorang dipangkas dan ditangani, mungkin mendebat, mengeluh, hingga orang lain kembangkan kesalahpahaman tentang Tuhan. Inilah menyebarkan kenegatifan. Iya. Namun, membuka diri adalah menjadi orang jujur. Ini bukan sekedar bersekutu tentang pengalamanmu terapkan kebenaran. Kau juga harus terbuka tentang kerusakan, kesulitan, kekurangan, serta pemalsuan dan niat salah dalam tugasmu untuk dilihat semua orang, agar semua orang bisa mengenalinya. Benar. Tujuan membuka diri adalah mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalahmu, serta memperbaiki watak rusakmu. Ini adalah penerapan positif. Iya. Jika ada kesulitan, terbukalah kepada saudara-saudari, agar semua orang bisa mencari kebenaran. Ini menerapkan kebenaran, bukan menyebarkan kenegatifan. Benar. Persekutuanmu juga membuatku paham. Niat dan hasil dari membuka diri dan menyebarkan kenegatifan itu berbeda. Itu hal yang sama sekali berbeda. Begitu memahami aspek kebenaran ini, kita akan tahu penerapannya di masa depan. Benar. Setelah memahami aspek kebenaran ini, aku secara sadar membuka diri tentang kerusakan dan kekuranganku dalam tugas, lalu mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Perlahan-lahan, keadaanku mulai berbalik dan lebih efektif bertugas. Syukur kepada Tuhan. Lalu, para pemimpinku melihat aku menyesal. Jadi mereka bertanya, apa aku ingin lanjutkan pekerjaanku sebagai pengawas penyiraman? Aku tersentuh. Aku tak menduga akan punya kesempatan untuk melanjutkan tugas ini. Iya. Aku menghargai anugerah Tuhan dan bersedia bertanggung jawab. Amin. Setelah itu, aku makin percaya diri untuk jadi orang jujur. Dan membuka diri tak terasa sulit. Setelah beberapa saat, Saudari Sin berkata padaku, "Kurasa kau sudah sedikit berubah sekarang. Sangat bagus kau selalu menerapkan kebenaran dan membuka diri." Syukur kepada Tuhan. Aku sangat senang saat mendengar dia mengatakan itu dan merasa akhirnya berhasil berubah. Namun masa indah itu singkat. Tak lama, masalahku datang kembali. Di akhir pertemuan aku bertanya, apa mereka punya pertanyaan? Seorang saudari bilang dia mengalami kesulitan dalam tugasnya dan kebingungan. Jadi dia ingin bantuanku. Aku tak terpikirkan cara bagus, jadi kutanyakan pendapat mereka. Seorang saudara memberikan solusi, semua orang setuju, dan aku juga memahaminya. Dia berkata dengan gembira, "Solusimu bagus, kenapa tak terpikirkan olehku?" Aku ingin menjawab, ini juga tak terpikirkan olehku. Namun kupikir, aku pengawasnya. Jika kukatakan itu, apa pendapat orang nanti? Apa mereka akan bilang aku tak seandal yang lain dalam menangani masalah? Jadi, aku mengambil pujian dari saran yang diberi saudaraku dan menambahkan sedikit saranku. Kemudian, saudari itu berkata, "Kini aku punya jalan." Mendengar ucapannya, aku merasa bersalah dan berpikir, bukankah aku menipu orang? Kenapa aku menyamarkan diri lagi? Lalu, aku mulai merenungkan diri, membaca firman Tuhan yang berkaitan dengan keadaanku. Aku akan bacakan. Baiklah. Watak apakah itu ketika orang selalu menyembunyikan perasaan, selalu menutupi diri mereka yang sebenarnya,
berpura-pura agar orang lain menghormati mereka, dan tak dapat melihat kesalahan mereka ketika selalu berusaha menampilkan sisi terbaiknya. Ini kecongkakan, kepalsuan, kemunafikan. Ini adalah watak iblis. Ini sesuatu yang jahat. Contohnya, anggota rezim iblis, sebanyak apapun mereka bertengkar atau membunuh, tak ada yang boleh melaporkan atau menyingkapkan ini. Mereka takut orang akan melihat wajah iblis mereka, dan mereka mati-matian menutupinya. Di depan umum, mereka berusaha menutupi diri mereka yang sebenarnya. Mengatakan betapa mereka mengasihi rakyat, betapa baik, mulia, dan benarnya mereka. Ini adalah natur iblis. Ciri menonjol dari natur iblis adalah tipu muslihat. Dan apa tujuan dari tipu muslihat ini? Untuk menipu orang, agar mereka tak melihat esensi dan jati diri mereka yang sebenarnya, dan mencapai tujuan untuk memperlama kekuasaan mereka. Iblis menggunakan segala macam cara untuk menipu, memperdaya, mempermainkan, dan menyesatkan orang. Dia bahkan menggunakan intimidasi untuk membuat orang merasa hormat dan takut, dengan tujuan membuat mereka tunduk kepada iblis dan menyembahnya. Inilah yang menyenangkan iblis. Ini juga tujuannya bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan orang. Ketika berjuang untuk mendapatkan reputasi dan status, apa yang kau perjuangkan? Apakah untuk ketenaran? Tidak. Sebenarnya untuk mendapatkan manfaat dari reputasi itu. Orang yang tak pernah membuka diri, yang menyembunyikan segalanya, dan berpura-pura jujur, selalu ingin dihormati orang lain, yang tak izinkan orang lain memahami mereka dan membuat orang lain mengaguminya, mereka ini orang bodoh. Itu karena hal sebenarnya tentang diri mereka akan terungkap cepat atau lambat. Jalan apa yang mereka tempuh dalam perilaku mereka, jalan orang Farisi. Bukankah orang munafik berada dalam bahaya? Mereka paling dibenci Tuhan. Jadi bukankah mereka dalam bahaya? Semua orang yang adalah orang Farisi menempuh jalan menuju kebinasaan. Amin. Amin. Setelah merenungkan firman Tuhan, aku mengerti. Penyebab utama penyamaran adalah validasi diri agar orang hormat, mendominasi orang, mengendalikannya, dan stabilkan posisi. Ini dikendalikan watak congkak dan jahat, yang berarti jalan menentang Tuhan. Iya. Adapun masalah saudariku, aku tak tahu cara menuntaskannya. Tapi takut mereka memandangku rendah jika tahu itu. Jadi aku samarkan diri. Menambahkan ideku ke saran orang lain dan mengatakan itu ideku. Dan ingin tunjukkan pada semuanya bahwa aku tanggap, memahami kebenaran, punya realitasnya. Aku gunakan kecurangan untuk dapat penghargaan. Berharap mereka akan bergantung kepadaku. Aku menempuh jalan orang Farisi. Orang Farisi adalah penipu munafik. Mereka dikutuk oleh Tuhan. Watak benar Tuhan tak bisa dilanggar. Jadi jika tak bertobat, aku tahu akan dihukum oleh Tuhan juga. Konsekuensi menyamarkan diri itu serius. Iya, jika ada kekurangan dan kesalahan dalam tugas, itu normal dan tak memalukan. Tapi jika kau sembunyikan sesuatu dan samarkan diri untuk dapat penghargaan, itu licik dan curang. Itu adalah watak jahat dan dikutuk Tuhan. Benar. Saat melihat seriusnya masalah ini, aku sedikit takut. Jadi aku segera berdoa untuk bertobat. Lalu aku membaca firman Tuhan yang menunjukkan cara menangani dipromosikan dengan benar. Mari menonton video lainnya. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, beberapa orang dipromosikan dan dibina oleh gereja, dan ini adalah sesuatu yang baik. Ini adalah kesempatan yang baik untuk dilatih. Dapat dikatakan bahwa mereka telah ditinggikan dan dianugerahi kasih karunia oleh Tuhan. Lalu, bagaimana seharusnya mereka melaksanakan tugas mereka? Prinsip pertama yang harus mereka patuhi adalah memahami kebenaran. Jika mereka tidak memahami kebenaran,
mereka harus mencari kebenaran, dan jika setelah mencari, mereka tetap tidak memahami kebenaran, mereka dapat menemukan seseorang yang benar-benar memahami kebenaran untuk diajak bersekutu dan mencari, yang akan membuat pemecahan masalah menjadi lebih cepat dan tepat waktu. Jika engkau hanya berfokus menghabiskan lebih banyak waktu membaca firman Tuhan sendiri dan menghabiskan lebih banyak waktu merenungkan firman ini untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran dan memecahkan masalah, ini terlalu lambat. Seperti kata pepatah, air yang jauh tidak akan memuaskan dahaga yang mendesak. Jika dalam hal kebenaran, engkau ingin mengalami kemajuan yang cepat, engkau harus belajar bagaimana bekerja secara harmonis dengan orang lain dan mengajukan lebih banyak pertanyaan, serta melakukan lebih banyak pencarian. Hanya dengan melakukannya, hidupmu akan bertumbuh dengan cepat dan engkau akan dapat menyelesaikan masalah tepat waktu, juga tanpa penundaan. Karena engkau baru saja dipromosikan dan masih dalam masa percobaan dan tidak benar-benar memahami kebenaran atau memiliki kenyataan kebenaran, karena engkau masih kurang memiliki tingkat pertumbuhan ini, jangan mengira bahwa promosimu berarti engkau memiliki kenyataan kebenaran. Itu tidak benar. Hanya karena engkau merasa terbeban terhadap pekerjaan itu dan memiliki kualitas seorang pemimpin, maka engkau dipilih untuk dipromosikan dan dibina. Engkau harus memiliki perasaan ini. Jika setelah dipromosikan dan dipakai, engkau duduk di posisi pemimpin atau pekerja dan yakin bahwa engkau memiliki kenyataan kebenaran dan engkau adalah orang yang mengejar kebenaran. Dan jika apapun masalah yang saudara-saudari hadapi, engkau berpura-pura mengerti dan bahwa engkau adalah orang yang rohani, ini adalah cara yang bodoh, dan ini adalah cara yang sama dengan cara orang-orang Farisi yang munafik. Engkau harus berbicara dan bertindak dengan jujur. Jika tidak mengerti, engkau bisa bertanya kepada orang lain atau mencari jawaban dan bersekutu dengan yang di atas. Tidak perlu malu tentang hal ini. Sekalipun engkau tidak bertanya, yang di atas akan tetap mengetahui tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya dan akan mengetahui bahwa kenyataan kebenaran tidak ada dalam dirimu. Mencari dan bersekutu adalah hal yang harus kau lakukan. Inilah hal yang harus ditemukan dalam kemanusiaan yang normal dan prinsip yang harus dipatuhi oleh para pemimpin dan pekerja. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Jika engkau mengira begitu engkau menjadi seorang pemimpin, akan memalukan jika selalu bertanya kepada orang lain atau yang di atas, atau jika tidak memahami prinsip-prinsipnya, dan jika akibatnya engkau kemudian menutupi, berpura-pura bahwa engkau mengerti, bahwa engkau tahu, bahwa engkau mampu bekerja, bahwa engkau mampu melakukan pekerjaan gereja apapun, dan tidak memerlukan siapapun untuk mengingatkanmu, atau bersekutu denganmu, atau siapapun untuk membekali atau mendukungmu, maka ini berbahaya. Dan ini juga berarti terlalu congkak dan merasa benar sendiri, sangat kurang berakal sehat. Engkau bahkan tidak mengetahui tentang dirimu sendiri. Dan bukankah ini membuatmu menjadi orang yang idiot? Orang-orang seperti itu sebenarnya tidak memenuhi kriteria untuk dipromosikan dan dibina oleh rumah Tuhan, dan cepat atau lambat
mereka akan digantikan atau disingkirkan. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti. Tuhan tak ingin aku jadi ahli atau yang tahu segalanya. Tuhan ingin aku punya niat benar dalam tugasku, melakukan tugas dengan segenap hati dan pikiran. Lalu apapun kekurangan yang kumiliki, bisa mencari dan bersekutu serta bekerja sama. Inilah cara bertindak dengan nalar. Iya. Namun, aku congkak dan bodoh. Selalu merasa sebagai pengawas, aku harus ada di atas mereka. Juga bisa menyelesaikan setiap ada masalah. Akibatnya, aku menyamarkan dan mengemas diri serta berpura-pura mengerti. Aku membuat diriku lelah dan menghalangi pekerjaan gereja. Aku tidak tahu malu, pandanganku konyol dan tak masuk akal. Aku dipromosikan menjadi pengawas, hanyalah kesempatan dari Tuhan untuk berlatih dan dibina. Itu bukan terjadi karena aku lebih memahami kebenaran. Dan bukan sarana pembuktian statusku lebih tinggi dari yang lain. Aku sama dengan saudara-saudariku. Ada banyak kebenaran yang tak ku mengerti, dan ada banyak masalah yang tak bisa kupecahkan. Hanya punya sedikit wawasan hal tertentu, bahkan itu adalah pencerahan Tuhan, tak berarti aku punya realitas. Benar. Namun aku tak tahu kapasitasku. Untuk menjaga reputasi dan status, yang kulakukan hanya menyamarkan dan mengemas diri. Aku bukan hanya gagal memahami kebenaran, tapi menjadi makin jahat dan congkak. Aku sangat bodoh. Saat menyadarinya, aku bersumpah, tak akan menyamarkan atau bodohi diri lagi. Aku ingin jadi orang jujur, serta lakukan tugasku dengan baik. Amin. Beberapa hari kemudian, saat kami bahas pekerjaan, Saudari Sin bilang dia melihat seorang petobat baru yang maju pesat. Aku dengan cepat berkata, aku menyirami petobat baru itu. Lalu aku menyadarinya, bukankah aku hanya pamer? Aku harus menyikap diri. Namun aku berpikir, itu akan memalukan. Akankah Saudari Sin pikir aku tak masuk akal dan pamer karena takut orang lain tak akan tahu? Aku sadar, aku hendak menyamarkan diri lagi. Jadi aku segera berdoa, minta Tuhan membimbingku tinggalkan diri. Aku beranikan membuka diri, menyingkap bahwa tujuan perkataanku adalah untuk meninggikan diri. Saudari Sin berkata, kami tahu saat kau mengatakannya. Jika kau bisa membuka diri, kau secara sadar menerapkan kejujuran. Benar. Aku malu saat mendengar perkataannya. Tapi juga merasa jika aku tak menyamarkan diri dan selalu terbuka seperti ini, aku akan merasa aman dan lega. Syukur kepada Tuhan, menerapkan seperti ini bagus. Iya. Benar. Setelah alami semua ini, aku melihat satu fakta jelas. Dahulu, aku tak pernah menyingkap kerusakanku, selalu menyamarkan diri. Berpikir jika orang lain tak bisa melihatnya, aku bisa pertahankan citraku. Namun, sebenarnya ini menipu diri sendiri. Benar. Tuhan melihat segalanya. Bagaimanapun berpura-pura, Tuhan lihat semuanya, cepat atau lambat akan tersingkap. Saudara-saudari pun bertahap memahami kebenaran setelah mendengar firman Tuhan. Mereka makin cakap membedakan jenis orang. Dan bisa makin jelas melihat manifestasi dari berbagai watak jahat. Jadi bagaimanapun aku menyamarkan diri, mereka yang paham kebenaran akan mengenalinya. Benar. Iya. Aku kini makin yakin, hanya mereka yang mengejar kebenaran dan jadi orang jujur dan terbuka, bersikap apa adanya, sesungguhnya adalah orang bijak yang disukai Tuhan dan orang-orang, dan hanya inilah jalan terang yang telah ditunjukkan Tuhan. Benar. Benar. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.